Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Kasari ingin mempresentasikan pendekatan metode teknik dan strategi pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, pendekatan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pendekatan menurut Edward M. Anthony tahun 1963 adalah seperangkat asumsi korelatif yang menangani hakikat bahasa, pengajaran bahasa, dan pembelajaran bahasa. Pendekatan bersifat aksiomatik. Metode merupakan rencana keseluruhan penyajian bahasa secara rapi, tertib, yang tidak ada bagian-bagiannya yang berkontradiksi, dan kesemuanya itu didasarkan pada pendekatan terpilih. Metode bersifat prosedural. Di dalam satu pendekatan mungkin terdapat banyak metode. Teknik merupakan suatu muslihat tipu daya dalam penyajian bahan. Teknik harus sejalan dengan metode dan serasi dengan pendekatan. Teknik bersifat implementasi. Jenis-jenis pendekatan. Berikut merupakan macam-macam pendekatan pengajaran bahasa, diantaranya adalah pendekatan tujuan. Pendekatan tujuan dilandasi oleh pemikiran bahwa dalam setiap kegiatan belajar mengajar yang harus dipikirkan dan ditetapkan lebih dahulu adalah tujuan yang hendak dicapai. B. Pendekatan struktural. Pendekatan struktural merupakan salah satu pendekatan dalam pembelajaran bahasa yang dilandasi oleh asumsi yang menganggap bahasa sebagai kaidah. C. Pendekatan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses adalah suatu pengelolaan kegiatan belajar mengajar yang berfokus pada perlibatan siswa secara aktif dan kreatif dalam proses pemerolehan hasil belajar. Metode pembelajaran bahasa. Metode pembelajaran bahasa merupakan cara pembelajaran bahasa yang mencangkup pemilihan, penentuan, dan penyusunan secara sistematis bahan yang akan diajarkan, serta kemungkinan pengadaan remedi dan bagaimana pengembangannya. Hal itu dimaksudkan agar bahan ajar siswa. Pemilihan, penentuan, dan penyusunan bahan didasarkan pada pendekatan yang akan digunakan. Setelah guru menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, kemudian guru memilih bahan ajar yang dipilih, kemudian disesuaikan dengan tingkat usia, tingkat kemampuan, kebutuhan, serta latar belakang siswa. Bahan ajar tersebut kemudian disusun berdasarkan tingkat kesukaran. Di samping itu, guru juga harus merencanakan cara mengevaluasi, mengadakan remedi, serta mengembangkan bahan ajar. Jenis-jenis metode pembelajaran. Metode langsung, metode alamiah, metode sugestipedia, metode audiolingual, metode tata bahasa pedagogisis, metode psikologi, metode fonetis, metode membaca, metode tata bahasa, metode terjemahan, metode tata bahasa terjemahan, metode elektika, metode unit, metode pembatasan bahasa, metode memorisasi, metode teori praktik, metode kognitif, dan metode bibahasa. Baik, yang ketiga, teknik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Teknik adalah aktivitas tertentu yang diterapkan di dalam kelas yang sesuai dengan metode dan pendekatan. Teknik bersifat implementasional. Sebab teknik merupakan implementasi perencanaan pengajaran di depan kelas atau aplikasi dari metode di dalam pembelajaran. Berikut ini adalah teknik yang bisa digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. A. Teknik pembelajaran menyimak. 1. Simak ulang ucap. Teknik simak ulang ucap biasanya digunakan dalam melatih siswa melafalkan dengan tepat unit-unit bahasa mulai dari unit terkecil sampai unit terbesar. 2. Simak tulis atau dikte. Teknik simak tulis dikenal juga dengan dikte. Latihan dikte menuntut keseriusan siswa seperti memusatkan perhatian, mengenali fonem, tanda-tanda baca. 3. Simak kerjakan. Teknik simak kerjakan dalam pengajaran menyimak digunakan dalam memperkenalkan dan membiasakan akan suruhan atau perintah. 4. Simak terka. Dalam teknik simak terka, guru menyiapkan deskripsi suatu benda tanpa menyebutkan nama bendanya. 5. Memperluas kalimat. Guru mengucapkan kalimat sederhana, siswa menirukan ucapan guru. B. Teknik pembelajaran berbicara. 1. Ulang ucap. Teknik ulang ucap menggunakan suatu suara guru atau rekaman suara guru sebagai sumber belajar siswa. 2. Lihat ucapkan. Teknik lihat ucapkan menggunakan sebuah objek atau benda sebagai sumber belajar siswa. 3. Memerikan.
Memerikan berarti menjelaskan, menerangkan, melukiskan atau mendeskripsikan sesuatu. 4. Menjawab pertanyaan. Siswa yang susah atau malu berbicara dapat dipancing untuk berbicara dengan menjawab pertanyaan mengenai dirinya. 5. Bertanya. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya merupakan salah satu cara agar siswa berlatih berbicara. C. Teknik pembelajaran membaca. 1. Membaca survei. Kegiatan membaca yang bertujuan untuk mengetahui gambaran umum isi dan ruang lingkup bahan bacaan. 2. Membaca sekilas. Kegiatan membaca yang menyebabkan mata kita bergerak cepat, melihat dan memperhatikan bahan tertulis untuk mencari dan mendapatkan informasi secara tepat. 3. Membaca dangkal. Kegiatan membaca untuk memperoleh pemahaman yang dangkal dari bahan-bahan bacaan yang kita baca. 4. Membaca nyaring. Membaca nyaring adalah proses melisankan sebuah tulisan dengan memperhatikan suara, intonasi, dan tekanan secara tepat. 5. Membaca dalam hati. Membaca dalam hati pada dasarnya adalah membaca dengan menggunakan ingatan visual. D. Teknik pembelajaran menulis. Ucapan yang dilakukan guru agar siswa senang menulis adalah memberikan kebebasan kepada siswa untuk mau menulis apa yang disenanginya sesuai dengan perkembangan tema pembelajaran yang dilaksanakan. 1. Menulis abjad. Menulis abjad dilakukan dengan cara setiap siswa diberikan tugas untuk meniru tulisan beberapa huruf lepas yang dicontohkan guru. A. Tujuan. 1. Pengenalan huruf. 2. Mengisi kerja siswa yang dianggap baik dipajang di papan pajangan. Baik, selanjutnya yang keempat ada strategi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, strategi bermakna sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Strategi dapat diartikan pula sebagai upaya untuk mensiasati agar tujuan suatu kegiatan dapat tercapai. Strategi pembelajaran bahasa Indonesia berisi segala sesuatu yang terdapat digunakan dalam menyusun rencana pembelajaran bahasa Indonesia secara cermat yang mengacu pada tujuan pembelajaran. Agar pembelajaran berbahasa memperoleh hasil yang baik, strategi pembelajaran yang digunakan guru harus memenuhi kriteria berikut ini. Yang pertama, relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menantang dan merangsang siswa untuk belajar. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas siswa secara individual ataupun kelompok. Yang keempat, memudahkan siswa memahami materi pelajaran. Yang kelima, mengarahkan aktivitas belajar siswa kepada tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang keenam, mudah diterapkan dan tidak menuntut disediakannya peralatan yang rumit. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Menurut Rubin, seorang pakar yang dirintis sebagian besar bekerja di bidang strategi, membuat perbedaan antara strategi memberikan kontribusi langsung untuk belajar dan mereka berkontribusi tidak langsung untuk belajar. Menurut Rubin, ada beberapa jenis strategi yang digunakan oleh peserta didik yang memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung untuk belajar bahasa. Yang pertama, cognitive learning strategi belajar digunakan dalam pembelajaran atau pemecahan masalah yang memerlukan analisis langsung, transformasi atau sintesis pada bahan pembelajaran. Diidentifikasi ada 6 strategi utama belajar kognitif memberikan kontribusi langsung untuk belajar bahasa. Yang pertama ada kualifikasi atau verifikasi, yang kedua ada penalaran induktif atau menebak, yang ketiga ada penalaran deduktif, yang keempat ada praktek, yang kelima ada menghafal, yang keenam atau yang terakhir ada monitoring. Selanjutnya 2. Metacognitive learning strategy atau strategi belajar metakognitif. 3. Communication strategy atau strategi komunikasi. 4. Social strategi atau strategi sosial. Perbedaan antara pendekatan, metode, teknik, dan strategi pembelajaran. Pendekatan adalah sudut pandang terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya sangat umum. Strategi dari pendekatan yang telah diterapkan selanjutnya diturunkan pada strategi. Strategi pembelajaran adalah
rencana yang cermat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode. Metode adalah langkah operasional dari strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai tujuan pembelajaran. Teknik. Selanjutnya, metode dijabarkan ke dalam teknik. Teknik pembelajaran adalah cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik.